بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا طلبة العلم فإنsyaallah ta'ala pada kajian kita di malam hari ini dan sampai pada waktu yang Allah SWT mudahkan, kita ingin mengambil faedah dari risalah yang ringkas dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan dengan judul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, termasuk bagian prinsip atau pokok dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Risalah ini tipis ya. Saya sempat baca beberapa poin, lihat yang cocok untuk pemula. Cocok untuk pemula dan juga kosa katanya juga tidak menyulitkan, tidak terlalu susah bagi untuk para pemula. Serta penulis buku ini juga seorang alim ya, yang ma'ruf di kalangan antum semua, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kalau antum cari di PDF mungkin ada, ini kayaknya ada. Kalau tidak salah ini kemarin sempat diajarkan ya, sempat dibacakan oleh akhuna nasihin. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang punya bukunya ya. Karena sempat dibacakan seingat anak waktu itu. Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana lil islami wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang telah memberikan petunjuk kepada kita menuju agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada kita. Ini juga merupakan poin yang terpenting bagi kita semua. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kalian, lakuntum minal khasirin, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Mereka para sahabat melantunkan bait syair, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan salat, tidak akan bersedekah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Tentu kita tidak akan terbimbing kalau bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada kita. Wa nas'aluhu subhanahu ayyuthabbitana alaihi ilal wafat. Dan kita memohon, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agama Islam tersebut sampai wafat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah,
Maka di sini Allah Azza wa Jalla memanggil kita semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang betul-betul benar. Serta jangan pula kalian mati melainkan dalam keadaan kalian sebagai status seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman, pasrah, berserah diri, patuh, tunduk terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa alla yazigha qulubana ba'da idh hadana. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah jangan sampai menyesatkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ini juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan petunjuk kepada al-haq, dan juga memohon agar Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita semua supaya jangan sampai tersesat setelah seseorang mendapatkan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana. Ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami, simpangkan kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin rasulillahil ladzi ba'athahu rahmatan al alamin. Wa radhiyallahu an ashabi al barara al athhar al muhajirin minhum wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Wa ba'du. Kata beliau, selawat dan salam tercurahkan kepada nabi kita, kedua kita, habib kita, yaitu Muhammad Rasulullah, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmatan lil alamin, dan juga tercurahkan kepada para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang suci, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik selama siang dan malam masih silih berganti. Kenapa? Karena kalau sudah tidak silih berganti lagi, itu petanda hari kiamat. Wa ba'du, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fahadi kalimatun mukhtasara fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan kalimat yang ringkas di dalam menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah. Da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhu al-ummah al-islamiyah al-yawma min tafarruqin wa ikhtilafin yamtali'ani fi kasratil gharqi fi kasratil firaq al-mu'asara wal jama'at al-mukhtalifah. Kata beliau, ini adalah penjelasan yang ringkas ya, di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pendorong yang mengajak untuk menulis buku ini adalah apa yang dialami oleh kehidupan umat Islam sekarang ini tadi, berupa adanya perpecahan, adanya perselisihan yang memenuhi pada banyak kelompok sekte yang ada di zaman sekarang, wal jamaat al mukhtalifah, dan juga ada pada kelompok-kelompok yang beragam. Jadi beliau menyebutkan kenapa beliau menulis buku ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dikarenakan kondisi umat Islam sekarang ini, yang keberadaan kehidupan umat Islam di zaman sekarang berada dalam kondisi perpecahan, banyak perbedaan, banyaknya sekte-sekte, kelompok-kelompok, al-firaq wal jama'at. Kullun yad'u ila nihlatihi wa yuzakki jama'atahu. Masing-masing kelompok tadi menyeru kepada prinsip mereka masing-masing, mengajak kepada kelompok mereka masing-masing, dan masing-masing memberikan rekomendasi bahwasanya mereka yang paling benar. Ya. Hatta asbahal muslim al-jahilu fi hayratin min amrihi mayyattabi wa biman yaqtadi. Sampai-sampai seorang muslim yang tidak punya ilmu, yang jahil, berada pada kebingungan. Ya. Siapa yang harus dia ikuti? Wa biman yaqtadi. Dan siapa yang harus dia contoh? Ini Syekh bicara dalam skala apa? Skala jamaat, banyaknya kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang. Terlalu banyak ya kawan. Ya.
Kita di Indonesia ini pun beragam. Ya. Ada orang menyebutnya untuk Indonesia ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDII, apa lagi? Jamaah Tabligh, Wahda Islamiyah, itu ormas-ormas yang besar ya, dengan beragam ormas. Di luar negeri juga sama, ada ahzab-ahzab, kelompok-kelompok. Jadi antum mau Islam yang mana? Ya. Ada juga di Indonesia ini dikenal dengan Islam Nusantara. Ya. Mungkin juga ada yang namanya JIL, dengan berbagai macam kelompok yang ada. Untuk Indonesia seperti itu, apalagi di negara luar. Sehingga orang yang tidak punya ilmu, dia bingung kepada siapa yang harus dia ikuti. Bahkan dari kalangan orang yang mungkin digolongkan sama mereka ya, dengan menyebutkan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu pun beragam. Paham ya maksud aswaja di sini? Ya, itu pun beragam. Ada yang namanya Banser, ya enggak? Aswaja kan itu? Ya. Ada FPI, Aswaja kan? Ada apa lagi? GP Ansor itu beda. Sama Banser beda? Ya, Mas. Hah? Beda? Enggak tahu. Ya. Nah, cuman taunya Banser, FPI, GP Ansor ya mungkin ya. Itu semua kan dalam ruang lingkup apa? Nahdlatul Ulama. Ya enggak? Nah. Belum lagi ada lagi namanya Akwis. Ya, itu yang seberang sungai. Ya. Anak-anak tidak jelek-jelek kan ini? Ya, tidak ada. Kalau video ini tidak masalah. Kalau ini disebar tidak masalah. Anak tidak menjelekkan juga. Anak menyampaikan realita yang ada di Indonesia. Ada juga LDII. Tidak tahu kalau LDII terbagi menjadi berapa kira-kira? Masih satu itulah. Nah. Terus yang Salafi, ya, yang Salafi. Nah, untuk yang Salafi ini, berdasarkan penelitian dan pengkajian itu pun terbagi menjadi sekian macam. Ada yang saling nisbatkan, bukan saling nisbatkan sih sebenarnya, saling tuduhlah. Yang satu menuduh Mumayyah, ya. Yang satu menuduh Jamaah Tahdzir, yang satu dengan melakobi Rojaiyun, yang satunya Ngeriyun, ya. Terus apa lagi? Dengan berbagai macam firq, ya. Yang satunya terlalu banyak lah. Kalau mau diklasifikasi, ya, untuk kelas atas, mulai dari yang mengharamkan yayasan, mengharamkan SPP, mengharamkan duit donasi, sampai ke yang kelas 5 atau kelas 6, itu bertingkat-tingkat. Wahaula al-kutub alladzina yadrusuna fi ma'adihim, itu sama. Ya. Lebih samar lagi. Sehingga orang yang baru ngaji pun bingung apa enggak? Bingung. Ikut pengajian sana, gini. Ikut pengajian situ, gini. Ya. Nanti kalau ikut pengajian sini, tanya, yang benar tuh gini. Yang itu, ada rekomendasi itu. Kenapa? Jamaah Tahdzir. Yang ikut kajian sana, sama dia bilang, Mumayyah. Ada tulisan ya kan, kalau tidak salah di Facebook, tulisannya, anak inisialkan saja ya. Yang dari Bekasi
yang dari Tambun. Yovin tahu ya? Ya. Tulisan bagus. Anak bilang tulisan itu ya. Dia bilang gini. Saya tidak ambil pusing dengan mentahdir, orang mentahdir saya. Toh orang yang mentahdir juga kena tahdir. Disebutin sama dia. Ana ditahdir sama dua, dia bilang lebih kurang ya ustadz tertua, ustadz senior, fulan wa fulan. Tapi kalau mau dilihat, ini juga ditahdir. Ya. Mereka dan medianya seluruh macam ditahdir. Sama siapa? Sama disebutin ustadz yang dari Cirebon sama yang dari Jember. Ini juga kena tahdir. Siapa yang tahdir? Dari Kalimantan dengan syekh yang bersamanya. Ini juga ditahdir. Siapa yang mentahdir? Yang dari Bengkulu, yang dari Malaysia. Malaysia Jawa lah, itu yang dari Kudus ya. Tahu Mas Rafiqnya? Dan semuanya itu ditahdir sama mereka yang ada itu tadi dan dianggap keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan alasan ada yayasan, ada video, ada begini, ada begini, ada begini. Dan berarti itu antum. Jadi antum tidak usah hebat merasa sok bisa mentahdir. Kenapa? Pada hakikatnya antum bisa mentahdir, antum juga ditahdir sama orang lain. Ya toh? Seperti itu tadi. Nah, bagi yang ngaji kan bingung mana usul ahli sunnah yang harus dipelajari. Ya. Kalau gitu mendingan jadi salafi lurus-lurus lah. Nah, itu tadi. Gimana salafi lurus? Ya, makanya antum belajar kalau mau jadi salafi yang lurus. Ya. Kita baca keterangan Syekh Shalih Al Fauzan ya. Kata beliau, wa asbahal kafir alladhi yuridu an yuslima la yadri ma huwa al-islam as-sahih alladhi qara'a wa sami'a anhu. Sehingga orang kafir yang ingin masuk Islam, dia nggak tahu apa Islam yang benar yang harus dia baca, dia dengar. Benar apa enggak? Antum orang yang mau ngaji salafi, Yupin, bingung. Ya enggak? Bingung. Itu yang salafi. Ini orang kafir mau masuk Islam. Pas dia mau masuk Islam, ya. Di sini ternyata umat Islami ada Jamaah Tabligh, ada LDII, ada NII, ada JAD, tahu antum JAD? JAD. Apa singkatannya? JAD. Jamaah Ansor Daulah ya. Nah, JAD. Ya, ada Salafi Wahabi. Ya, ini Wahabi ini istilah mereka ya, pinjam istilah mereka. Salafi itu bukan Wahabi. Ya. Ya. Kalau yang dimasukkan Wahabi yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Kalau isbatus sifat adalah Wahabi, anak adalah Wahabi. Ya. Ada NU, ada Muhammadiyah. Dengan sekian banyak pemahaman. Ada thariqah-thariqahnya juga ya, ada Sufiyah, ada Naqsyabandiyah. Dengan sekian banyak kelompok, orang kafir pun bingung dia masuk Islam yang mana kira-kira ini tadi. Ya enggak? Bingung enggak antum? Disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia yang pertama kali mungkin kalau dia tahu Islam ini berkelompok-kelompok segala macam ini tadi, dia bingung. Islam apa kira-kira yang harus saya pilih ini tadi kan? Sampai ada saya dengar ceramah Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta kan, dia bilang, saya tidak ambil pusing mau dibilang Jamaah Tabligh, mau dibilang kan, yang penting saya masuk Islam katanya dia. Nah, sampai dia seperti itu. Ini mantan pendeta pun mikir masuk Islam bingung, harus menentukan Islam yang mana yang harus masuk. Dan masing-masing mungkin ketika ngajak orang masuk Islam punya versinya masing-masing, ya, punya pemahamannya masing-masing. Bahkan orang yang mau mondok pun bingung menentukan pondok pesantren. Ya. Ini kalau masuk pondok Muhammadiyah, puasa sama lebaran nuduhan ini.
Kalau pondok NU umum. Ya. Kalau melok pengajian salaf, seluruhnya pondok salafi semuanya dilarang. Jadi ada cerita, kisah nyata ini. Ini cerita yang cerita langsung ke rumah. Jadi ada orang ya baru kenal ngaji lah ya, baru mau ngaji, di rumahnya punya TV, ya TV untuk nonton ceramah-ceramah ustadz itu, sama live yang Masjidil Haram itu ya. Baru ngaji sih sebenarnya. Dia cerita. Jadi ada orang mau beneri tukang servis. Dia bilang, ini kamu salaf ya? Dia bilang, oh pak, katanya, kalau salaf itu pak, segalunya tidak boleh. Dia pikir, saro kalau melok pengajian salaf itu pak, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi yang bapak ini tadi, dia cerita, ternyata salaf ini tadi dikesankan, ya memang terkesan sih, memang di kalangan orang awam aliran berat, yang itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Ya sebenarnya tidak juga seperti itu sih, ya tidak semuanya tidak boleh. Ada yang boleh, yang tidak boleh itu ya memang karena tidak ada dalilnya, dan juga menyelisih tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita melarang misalkan acara A, B, C, D, itu semua tidak ada contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya adanya contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam, ya tidak masalah. Kemudian kata beliau, al-Islam alladhi hada ilaihi al-Quran wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam alladhi mathalathu hayatus sahabah al-kiram wa intahajathu al-qurun al-mufaddalah. Islam yang dituntun oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh Sunnah. Islam yang menggambarkan kehidupan para sahabat. Islam yang ditempuh oleh generasi yang istimewa. Wa innama yarul Islam al-ghalib biduni musammah. Ya. Namun wa innama yarul Islam al-ghalib biduni musammah. Namun yang terlihat Islam yang lebih dominan itu adalah Islam tanpa penamaan. Ya. Jadi Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, yang nampak, yang paling dominan, yang nampak kelihatan di masyarakat umum adalah Islam yang tanpa ada namanya. Kama qala ahadul mustasyriqin, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang orientalis, dia mengatakan al-Islam mahjub. Ya. Itu dikenal dengan Islam mahjub. Yakni al-muntasibina ilaihi biduni ittisafin bihaqiqatihi. Ya. Itu disebut dengan Islam mahjub. Islam yang murni itu, yang tanpa nisbat kemana-mana, ya, yang tidak ada namanya. Islam yang mendominan itu tadi, itu adalah Islam yang mahjub, katanya orientalis, ya. Yaitu Islam yang dinisbatkan tanpa ada pensifatan secara hakikatnya. La naqul al-Islam bil kulliyah. Tidak kita katakan, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, Islam secara keseluruhan, ya. Li'anna Allah Subhanahu wa taala domina baqa'ahu bi baqa'i kitabih. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, ya, akan tetapnya agama Islam itu selama tetap adanya Al-Qur'an. Difahami, ya. Jadi kalau kata orang-orang orientalis, Islam yang memang tidak ada disifati kepada kelompok A, kelompok B, itu Islam sudah mahjub.
sudah mahjub, sudah apa namanya mahjub tuh, tertutup. Nah, maksudnya itu tidak ada lagi. Itu orang orientalis memahami seperti itu. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, oh tidak seperti itu. Al-Islam bil kulliyah, Islam secara keseluruhan tidak tertutup. Kenapa? Dikarenakan Allah SWT sudah menjamin Islam akan tetap ada dengan tetap adanya Al-Quran. Jadi kurang tepat kalau dikatakan Islam yang murni, Islam yang biduni ittisaf, ya, tanpa disifati dengan kelompok A, kelompok B, ya, itu sudah tidak ada lagi. Itu kurang tepat. Kita katakan Islam yang murni itu masih ada. Selama Al-Quran masih ada, pasti akan ada. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Selama ada Al-Quran, maka Islam akan terjaga. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu coba. Kata beliau, wa bi baqa'i jama'atun minal muslimin taqumu ala tatbiqihi wa hifdhihi wa difa'i anhu. Dan juga Islam itu akan terjaga dengan masih terjaganya sekelompok kaum muslimin yang tegak di dalam mengamalkan, menjaga dan membela agama Islam tadi. Jadi agama Islam yang murni, yang dulu para sahabat berada di atasnya, akan senantiasa ada selama Al-Quran masih ada, dan juga akan semakin tetap terjaga selama adanya kaum muslimin yang mengamalkannya, yang menjaganya dan membelanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi." Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalangan kalian dari agamanya, maksudnya siapa yang keluar dari agama dia, agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nanti Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang kaum tadi dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kaum tersebut adalah kaum yang merendah terhadap kaum mukminin dan meninggi, mulia di atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka adalah kaum-kaum yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut sedikit pun celaan orang yang mencela. Nah ini juga yang butuh terhadap Islam, terhadap sunnah, terhadap agama ini adalah kita sebagai hamba. Islam, sunnah, agama ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita futur, walaupun kita menyimpang, walaupun seluruh umat manusia di muka bumi ini tadi murtad, walaupun seluruhnya mati, kalau belum terjadi kiamat, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang akan menjaga syariat ini tadi. Ini yang perlu antum camkan baik-baik. Sehingga yang butuh terhadap syariat itu kita, bukan syariat yang butuh terhadap kita. Antum mau istiqamah ataupun tidak, mau alal haq alal batil, Islam merupakan perkara yang sabit, tetap paten, nggak akan berubah. Ya. Prinsip syariat la tataghayyar bi taghayyuriz zaman. Syariat ini tadi tidak akan berubah-ubah dengan perubahan waktu.
Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kata Allah Azza wa Jalla, in tatawallaw, kalau seandainya kalian berpaling dari agama, berpaling dari ketaatan, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang tidak sama seperti kalian. Ya. Antum tidak mau belajar nuntut ilmu. Dalam ustaz dikit-dikit push up kan, dikit-dikit push up. Ustaz ngoceh terus, males sana mondok. Allah gantikan yang lain. Ya. Dan itu sunnatullah. Al-Quran yang berbicara. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Makanya jangan antum takut-takuti. Ya. Kalau antum nakut-nakuti, nanti pondok ustaz kosong, bubar. Ya. Ada orang, ya. Kana ma'ana wa ma'akum min tullabina. Pernah dia ngomong, Ustaz, nanti tidak galak belajar di Darul Hadis. Dia bilang gitu. Nanti orang kabur Ustaz. Malah dia yang kabur duluan. Malah dia yang tidak belajar di sini. Kenapa? Karena memang bukan penuntut ilmu. Ya. Penuntut ilmu akan betah dengan ilmu. Anak katakan sama antum, datang ke sini, gabung ke sini. Kalau niatnya untuk belajar, betah. Tapi kalau niat belajar untuk cari dunia, tidak ada. Darul Hadis tidak membuka lowongan pekerjaan. Ya, itu anak sampaikan kepada antum-antum juga yang ada di sini, para mudarrisun. Kalau mau belajar, pintu Darul Hadis terbuka. Kalau mau cari pekerjaan, pintu Darul Hadis terbuka juga untuk kabur sejauh-jauhnya. Itu tadi. Di sini tempat mencari ilmu, tempat kita sama-sama belajar. Kita juga mikir, tidak mungkin antum yang ngajar-ngajar di sini, ya, karena antum bukan malaikat. Tapi kalau belajar dia ndak, ngajar juga ndak profesional, itu pintu Darul Hadis terbuka dengan lebar. Pergilah jauh-jauh. Ya, itu adalah prinsip. Yang ngajar malas, belajar malas, tuh pintu terbuka dengan lebar, pergilah jauh-jauh. Inna ardallahi wasi'ah. Udah gajinya ndak besar pula, itu tadi cari tempat lain yang ngajar atau bisa ngajarnya juga bebas, belajar juga ndak ada, gaji besar. Ada yang tempat seperti itu, cari yang tempat seperti itu. Makanya kalau seseorang futur dari talabul ilmi, Allah SWT akan gantikan yang lain. Berarti kitanya bukan orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqomah. Rata-rata orang yang tidak istiqomah adalah orang-orang yang tidak sabar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Risalah tipis ya, tapi disyarah oleh banyak para ulama kita, masyayikh kita. Dulu ana pernah ikut daurah. Waktu itu kalau tidak salah yang ngajar Syekh Usamah Ibnu Su'ud Al-Amri yang ada di Jeddah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab seseorang itu berani, ya, yang bisa menimbulkan sifat syaja'ah, keberanian, ada 2 poin. Di antaranya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sabru,
sabar. Nah, orang yang tidak berani menuntut ilmu, ya, yang tidak berani di pondok pesantren adalah orang yang tidak sabar. Antum lihat yang anak-anak tahfidzul Quran, ya, terlempar Khalid, mana Khalid sampai sekarang tidak datang, digantikan sama yang lain, ya benar? Digantikan sama yang lain. Ada orang lain yang mau ngisinya tadi. Jadi tergantung antum. Antum berpaling, maka Allah SWT akan datangkan yang lain. Nah, rata-rata sebatas pengalaman kita ya. Agama Islam ini tadi suatu agama yang Allah SWT kuatkan melalui rijal. Nah, rijalnya tadi adalah orang-orang yang sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan bisa kuat. Siapa lagi anak-anak tahfidzul Quran yang mundur gulung tikar duluan, tidak kuat mental? Imam Aulia, Imam Aulia. Tadi Imam Aulia ini sama. Nah, udah diganti itu sama dua saudara itu. Jangan pula antum ganggu gocol lagi, kan balik lagi dia tuh. Ada ini agak mirip dia, tampangnya rainya sama si anak kan. Ya. Ya ada. Ya. Ya, Syauki. Agak mirip antum. Bener. Cuman siapa nama antum? Zaki. Cuma Zaki agak jerawatnya banyak, ada jerawatnya dikit. Makanya jangan beli jajan terus, beli sabun muka. Ada. Kemudian antum lihat ya, ayat Al-Quran tersebut Allah SWT menyebutkan sifat orang yang kuat ya, kaum mukminin yang tadi yang membawa syariat, la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan ya, tidak takut celaan. Nah itu juga yang takut celaan, cemen jauh lantu. Yang namanya celaan orang itu ya ikhwan ya, celaan itu tidak akan bisa bermadarat kecuali melainkan pada diri sang pencelah. Contoh gambaran, Yovin antum mencela Dimas diam, itu kan membahayakan diri antum sendiri. Ya benar. Celaan antum akan diminta tanggung jawab kan sama Allah SWT. Ketika Dimas balas, sudah. Dimas akan bertanggung jawab. Jadi ketika ada orang mencela, antum diam. Terus kapan saatnya antum berbicara? Kapan saatnya antum membela? Itu kalau berkaitan dengan syariat. Kalau bukan berkaitan dengan syariat, untuk apa kita ladeni? Ya. Orang yang ngoceh-ngoceh, misalkan ngoceh-ngoceh apa? Ngoceh-ngoceh. Ini SPP-nya kemahalan, SPP-nya begini. Ya, ada yang lebih murah, yang tidak ada pakai SPP. Itu tanya sama Abu Zaki. 24 jam perjalanan. Pondok pesantren yang tidak ada SPP gratis. Ya. Tidak ada pelang masjid, tidak ada yayasan, tidak ada no kamera, no video, no daftar ulang. Ya. Pengajarnya kaleng-kaleng. Oh enggak, punya sanad qiraah. Ya. Punya sanad qiraah. Istrinya dan dia suami istri itu sudah didamat, sudah membuat karya tulis. Banyak. Bukan saja di satu tempat, di banyak tempat. Cuman di masalah kan apa? Nafsunya kita tadi. Ada pilihan. Cuman itu masalahnya. Ya enggak bisa ada video-video itu. Jangankan video.
Masjid aja pun tidak berpelang. Tidak ada yayasan. Jangankan tidak ada yayasan, lantainya pun masih pasir ditutup dengan karpet. Nah, ya nih, pasir tutup karpet kan? Biar bisa mengamalkan sholat menggunakan sendal dalam masjid. Sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi SAW tanpa menggunakan pasir. Afdoliyah katanya tadi. Itu yang lebih afdol. Mantep. Itu level 1. Mau level 2? Banyak. SPP agak murah. Nah yang seperti ini tidak usah diladeni. Biarkan. Ya. Tapi kalau sudah ngungkit-ngungkit berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan begini-begini, itu layak bicara kita. Ya. Itu prinsip Islam. La yakhafuna lawmata laim. Seorang mukmin tidak takut celaan orang yang mencela. Lalu tidak perlu antum ladeni. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, nanti Allah gantikan dengan satu kaum yang tidak sama seperti kalian. Naam, hiyal jama'ah allati qala anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah jamaah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi adh-dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Kata Rasul, la tazalu ta'ifatun, senantiasa ada sekelompok umat, sekelompok orang dari kalangan umatku 'alal haq, di atas kebenaran, zahirin, mereka akan menang. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang khadalahum, gembosi mereka, mentakhdil. Wala man khalafahum, tidak pula orang yang menyelisih mereka. Sehingga musuh ahlus sunnah itu ada dua macam. Yang pertama, man khalafahum min usuli ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang menyelisihi dia pada prinsip usul ahlu sunnati wal jamaah. Al-mukhalifun, ya, kelompok yang mukhalifun. Yang kedua, al-mukhadzilah, tukang tahdil, tukang gembosi. Kalau kelompok mukhalifah, al-mukhalifun, terkadang mereka adalah orang-orang yang memang di luar prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, ya, dan yang lainnya, Rafidhah. Namun al-mukhadzilah, orang-orang yang menggembosi, tahdil. Apa makna tahdil? Tahdil itu tarkul i'ana ma'al kubra, ma'al qudra, meninggalkan bantu, mensupport, tidak mau mensupport dalam keadaan mampu. Itu namanya tahdil. La yadurruhum, ya, tidak akan membahayakan. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Dua-duanya ada, ya, yang akan memusuhi ahlus sunnati wal jamaah, imma al-mukhalifah wa imma al-mukhadzilah. Itu ayam siapa itu? Ayam kita bukan? Ayam kita? Itu ayam kita. Ayam yang kemarin itu ya. Apa besar berarti? Katik yang ceweknya ada katik dia. Yang betina. Lah mati. Siapa punya anak ayam? Bawa sini. Untuk makani nasi-nasinya antum. Kemudian kata beliau, wa min huna yajibu alaina at-ta'arruf ala hadhil jama'ah al-mubarakah allati tumassalul Islam, allati tumassilul Islam as-sahih. Ja'alana Allahu minha. Dan dari sini wajib bagi kita untuk mengenal kelompok ini tadi, kelompok yang diberkahi, yang menggambarkan Islam yang sahih. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok itu.
liya'rifaha man yuridu ta'aruf 'ala al-islam sahih, supaya tahu kelompok itu bagi orang yang ingin mengenal Islam yang benar, wa 'ala ahlihi al-haqiqiyin, dan juga bagi orang yang ingin mengenal kelompok yang atau orang-orang Islam yang hakiki, ya. Liyaqtadiya bihim wa yasira fi rikabihim wal yandumma ilaiha man yuridu ad-dukhul fil Islam minal kuffar. Kemudian beliau mengatakan ya juga supaya bisa mencontoh mereka dan juga berjalan pada jejak mereka, dan juga orang-orang yang ingin masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir bisa bergabung bersama kelompok ini tadi, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian beliau menyebutkan di sini Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Firqah An-Najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kelompok yang selamat ada satu, Al-Firqah An-Najiyah. Ka'anal muslimun ala ahdi Rasulillah SAW ummatan wahidatan. Dulu kaum muslimun di zaman Rasul itu satu umat, satu kelompok. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah azza wa jalla, sesungguhnya ini umat kalian adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Ya. Dan aku adalah Rabb kalian, fa'buduni. Sembahlah aku. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriqal muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Betapa seringnya orang-orang Yahudi berupaya dan juga kaum munafiqin berupaya untuk memecah belah kaum muslimin di zaman Rasul. Falam yastati'u, namun tidak mampu. Qala al-munafiqun, kaum munafiqun mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Tidak usah kalian sedekah-sedekah ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasul itu tadi. Faraddallahu alaihim biqaulihi walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Lalu dibantah oleh Allah azza wa jalla, ya milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi tadi, namun kaum munafikin banyak yang tidak paham, ya. Dikiranya apa? Kalau sahabat kaum muslimin tidak mendapatkan sedekah dan mendapatkan harta, dikiranya mereka akan binasa, hancur, cerai-berai. Ya, itu pemahaman kaum munafikin. Namun ternyata harta dan kekayaan tersebut semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Hawala al-yahudu tafriqal muslimin wa raddihim an dinihim. Demikian juga orang-orang Yahudi berupaya untuk memecah belah kaum muslimin dan mengembalikan mereka dari agama mereka sendiri. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kata orang-orang Yahudi, ya. Mereka mengatakan, cobalah kalian beriman terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di siang hari. Kemudian di penghujung siang kalian kufur. Siapa tahu nanti mereka balik lagi, murtad lagi, kembali kepada agama sama seperti kalian. Lakinnal khitta lam tanjah, akan tetapi upaya tersebut tidak sukses, tidak berhasil, ya. Lianna Allah Ta'ala kasyafaha wa fadhahaha, dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang membukanya. Hawalu marra tsaniyah fa akhadhu yudzakkiruna al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-Islam. Demikian juga mereka orang-orang Yahudi berupaya untuk kali yang keduanya. Mereka mengingatkan kaum Ansar dengan apa yang terjadi di kalangan mereka berupa permusuhan, peperangan sebelum masuk Islam.
wa ma taqawwalu bihi min asy'aril hija wa ma fima bainahum, dan juga mereka ingatkan oleh orang-orang Yahudi apa yang dulu mereka saling bersahut berupa syair-syair Arab yang mereka saling serang dengan syair tersebut sesama mereka. Fakasyafallahu khittatahum biqaulihi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga bongkar, ya, buka kedok mereka tadi, upaya mereka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti sekelompok dari kalangan ahlul kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Ila qaulihi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi adalah upaya untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Sifatnya munafikin juga sama, memecah belah. Itu sifat-sifat orang-orang kufar. Mereka berupaya untuk mengajak kaum muslimin, mengajak para sahabat untuk kembali kepada kekufuran. Di zaman sekarang sama ya ikhwan. Dari kalangan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai Islam, mereka ingin memecah kaum muslimin, memecah belah syariat dengan pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka. Diselipkan pemahaman-pemahaman berupa pemahaman liberal, diselipkan dengan pemahaman-pemahaman yang berbau-bau sekuler, juga diselipkan dengan pemahaman-pemahaman orientalis, dan berbagai macam pemahaman yang bukan berasal dari agama Islam dimasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin, termasuk juga Syiah Rafidhah. Sehingga orang-orang yang awam terpecahlah kondisinya tadi. Itu yang terjadi di negara kita di Indonesia ini tadi. Ya, dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak kita jumpai ya, masyarakat awam Indonesia pemahamannya tidak sebagaimana pemahaman para sahabat di dalam beragama. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kufar. Contoh yang nyata ya ikhwan, di tengah-tengah kita di negara kita Indonesia, toleransi kebablasan. Pemahaman mana ini tadi? Pemahaman yang tidak datang dari Islam. Sehingga orang-orang awam menganggap itu benar. Itu merupakan ajaran Islam, itu Islam yang toleransi, Islam yang begini. Namun pada hakikatnya bukan ajaran Islam. Terpengaruh sebagian orang. Belum lagi orang-orang yang punya pemahaman Syiah Rafidhah, menyebarkan dalam negara Islam ini tadi, disebarkan dalam agama Islam, disebarkan dalam suatu pemerintahan, suatu negeri, suatu wilayah, terpecah lagi. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang semuanya bukan ajaran agama Islam. Cukuplah pengalaman sejarah bagi kita semua ketika masuknya buku-buku Yunani. Apa yang terjadi di kalangan dahulu? Muncul pemahaman mengingkari istiwanya Allah Azza wa Jalla, muncul pemahaman menetapkan Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana, muncul pemahaman menyatakan Al-Quran adalah makhluk, muncul sekian banyak statement yang menyatakan Allah itu fi haiz, jism, a'rad, dan yang lainnya tadi. Itu semua dari bangsa Yunani. Kemudian beliau mengatakan, waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ansar fa wa'adhahum wa dzakkarahum bi ni'matil Islam wa ijtima'ihim bihi ba'dal furqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum Ansor, memberikan nasihat, mengingatkan kepada mereka dengan nikmat Islam dan persatuan mereka akan nikmat tersebut setelah sebelumnya terjadi perpecahan. Wadhkuru wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kata Allah Azza wa Jalla, dulu kalian bermusuh lalu Allah satukan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi orang yang bersaudara dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fatasafahu wa ta'anaqu, lalu mereka saling
jabat tangan, saling rangkul, mu'anaqah. Itu para sahabat. Wa fashalat khittatul yahud. Ya, gagal. Ya, khittah itu rancangan orang-orang Yahudi ini tadi. Wa baqiyal muslimun ummatan wahidatan. Sehingga kaum muslimun tetap satu. Wallahu ta'ala amarahum bil ijtima' 'alal haqqi wa nahahum 'anil ikhtilaf wa tafarruq. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk ijtima' di atas kebenaran, dan Allah melarang mereka untuk ikhtilaf dan perpecahan. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang suka berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ini larangan ya ikhwan. Antum perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla melarang kita semua untuk berpecah belah setelah datang kepada kita al-bayyinat. Setelah datang Islam, kenapa kita harus berpecah belah? Setelah antum mengenal sunnah al-bayyinat, setelah tahu antum sunnah, tidak tahu ilmu, kenapa harus berpecah belah, berselisih? Ya enggak? Apa yang mau diperselisihkan, bro? Ini juga ana wanti-wanti ya ikhwan. Kita yang ada di Darul Hadis ini jangan sampai ada perselisihan dalam urusan dunia. Darul Hadis didirikan bukan untuk di sini cari dunia. Kalau antum pengen cari dunia, carilah skill masing-masing. Itu tadi. Ya. Terkadang penyebab perpecahan setelah datang al-bayyinat itu sebabnya dunia. Kisah yang disebutkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, ketika seorang syekh datang melewati jenazah atau mengantarkan jenazah bersama murid-muridnya, melewati segerombolan anjing. Anjing tersebut duduk dengan rapi, ya, santai, kalem. Kemudian setelah mengantarkan jenazah pulang, syekh tersebut melihat anjing tersebut sudah berantem, kelahi, rebutan daging, bangkai. Syekh tadi mengambil kesempatan, seorang muallim ngasih pendidikan dia kepada murid-muridnya. Ya abnai, wahai murid-murid, unzuru ilal kilab, coba lihat itu anjing. Lihat anjing tadi. Ketika kita berangkat, anjing tersebut tenang, santun, kalem, diam. Ketika datang bangkai, anjing tersebut rebutan, kelahi, cakar-cakaran. Kata beliau, wa kadzalika antum. Demikian juga kalian. Ya. Kalau kata beliau, ad-dunya, ya, ada di tengah-tengah kalian, taharashtum kataharoshil kilab al jifah. Kalian akan saling cakar-cakaran, rebut-rebutan, saling gigit, saling longlong, sebagaimana anjing terhadap bangkai ini tadi. Kata syekh tersebut, illam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan. Selama dunia belum ada di tengah-tengah kalian, kalian akan bersaudara. Wa mata takunid dunya wa mata takunud dunya bainakum taharashtum kataharushil kilab alal jifah. Maka terkala ada dunia di tengah-tengah kalian, maka kalian akan saling rebutan sebagaimana rebutannya anjing ini tadi terhadap bangkai yang ada. Dan itu terjadi kadang. Misalkan contoh, buka sekolah. Yuk kita buka sekolah. Pondok pesantren. Itu sebab furqah. Ya. Siapa ustadznya? Ustadz Mus'ab, Ustadz Yofi, Ustadz Dimas. Awalnya santai. Ya, tahun pertama masih akur.
Ya Gus ya. Tahun kedua masih akur. Tahun ketiga, tidak bagi, tidak adil pembagiannya caknya. Misalnya tidak adil. Merintis samo-samo, anak ada cuma dapat sekian. Gaji cuma 3 juta. Dio lah pacak beli Pajero, Fortuner. Bininya lah 4. Ini anak bebini belum. Keluar. Itu namanya dunia. Ya. Orang yang ikhwan ya, kalau kita mau ngejar dunia, antum akan terhinakan dengan sendirinya. Seorang talibul ilmi akan hina kalau dia mengejar dunia. Itu saja. Dalilnya. Gimana ayatnya? Ada yang tahu ayatnya dalam Al-Quran yang menyebutkan famathaluhu kamathalil kalb intahmilhu yalhath au tatraku yalhath. Lebih kurang ayat tersebut menyebutkan dalam ayat tadi fa akhlada ilal ardi. Ya, akhlada ilal ardi. Gimana ayatnya? Ada yang tahu? Lalu Allah benamkan dia di dalam muka bumi. Itu maknanya kata Ibnu Qayyim, karena dia terbenam dalam dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini juga makanya kalau antum belajar ilmu agama jangan sekali-kali kepikiran ya, kepikiran ilmu agama ini mau dijadikan pekerjaan atau profesi. Tidak didapati. Ya. Orang itu bisa kaya, sukses kalau cuma jadi ustadz di dalam dakwah salafiyah ini tadi. Bagaimana kalau didapati ada ustadz yang seperti itu, kayaknya sukses, tidak lepas ada ketimpangan tadi. Ya, karena tidak dibagi dia sendiri ngambilnya. Mungkin seperti itu tadi. Ya. Namun kalau betul-betul mau menjalankan dakwah ini tadi tidak mungkin. Orang yang bergelut dengan ilmu tidak akan kepikir dengan urusan dunia tadi. Makanya kalau antum mau cari dunia itu dari skill. Ya. Itu punya skill sudah bisa datang dunia tadi. Macam-macam skillnya antum sekarang ya. Antum skill jualan online, bisnis itu dan yang lainnya. Tapi kalau dalam perkara urusan agama ini antum akan capek dan lelah. Dan juga rezeki itu sudah maktub. Ya, sudah tertulis. Ya. Luar biasa ayam ini tadi, ikut talim dia. Ada kandangnya enggak ayam itu? Enggak ada. Tidurnya di mana itu? Di luar. Kemudian ya ikhwan, wa qad syara'a lahum subhanahu al-ijtima' fi ada'il ibadat fi shalah was siyam wal hajj wa talabil ilmi. Lihat syariat agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka, kepada para sahabat untuk ijtima' di dalam menunaikan ibadah. Salat, ada salat apa? Salat jamaah. Puasa bersama-sama, jangan dulu-duluan. Haji juga bersama-sama. Thalabil ilmi juga sama-sama ikhwan. Di antara adab menuntut ilmu, duduk ngumpul, bukan satu di sini, satu pojok sana, satu pojok sana. Itu tidak diperbolehkan. Adab di majelis adalah dengan ngumpul di satu tempat majelis. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala ijtima'il muslimin. Dulu Rasul menganjurkan untuk ijtima'al muslimin. Buku yang bagus dalam hal ini tadi karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Judulnya Al-Hatsu ala Ijtima' Kalimatil Muslimin. Ya, Al-Hatsu ala Ijtima' Kalimatil Muslimin. Wa yanhahum 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Rasul melarang mereka para sahabat dari perpecahan, dari perselisihan. Apa yang mau diperselisihkan? Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbir khabaran ma'nahu al-hath al-ijtima' wan nahy 'anit tafarruq. Rasul alaihi salatu wasallam dulu memberitakan dalam suatu hadis yang maknanya anjuran untuk ijtima' dan larangan dari perpecahan. Fakana yukhbir bihudusi tafarruqin fi hadhil ummah.
Dulu Rasul memberitakan akan terjadinya perpecahan pada umat ini. Kama hasala lil umam qablaha, sebagaimana yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah kalian nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Rasul mengatakan apa? Nanti akan terjadi banyak perpecahan di kalangan umat ini tadi. Maknanya apa? Kalian jangan berpecah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin. Ketika terjadi perpecahan, jangan kalian ikuti yang perpecahan tersebut. Antum tetap ikuti persatuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Rasul mengatakan Yahudi terpecah menjadi 73, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 70, atau Yahudi tadi 71, Nasara 72, umat ini 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya neraka kecuali satu. Siapa yang selamat tadi? Qulna man hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kelompok siapa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang, kelompok yang dia berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ini berat sekali ya ikhwan. Ya. Sedikit. Maknanya orang yang beragama, orang yang beribadah, berkeyakinan seperti keyakinan sahabat dan Rasul SAW pada waktu tersebut. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang bukan bagian agama pada masa itu, maka pada hari ini bukan bagian dari agama. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqatil umma fi awakhir asri sahabah. Apa yang diberitakan oleh Rasul itu terjadi. Umat pun terjadi perpecahan di akhir-akhir masa sahabat. Walakin hadzal tafarruq lam yu'aththir katsiran fi kayanil ummah tilata asril qurun al-mufaddalah allati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Akan tetapi perpecahan ini tidak memberikan pengaruh yang sangat banyak di tengah-tengah umat tersebut sepanjang generasi al-mufaddalah yang Rasulullah SAW memuji generasi tersebut. Sebaik-baik adalah generasiku, ya, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Dulu tidak ada perpecahan. Kalau ada perpecahan itu la yu'athir, tidak menimbulkan pengaruh. Ada sih, sudah mulai ada khawarij, ada pemberontakan, ada pemahaman qadariyah, tapi itu semua bisa ditepis. Ya. Setelah habis generasi pertama tadi, masuk generasi kedua, masuk generasi ketiga, habis generasi ketiga, muncul sekian banyak firaq. Muncul Jahmiyah bahkan sempat berkuasa, muncul Rafidhah sempat berkuasa, muncul Mu'tazilah juga berkuasa, Asy'ariyah juga berkuasa. Bahkan pada masa itu Ahlus Sunnah sempat digencet. Banyak yang menjadi korban, ya, dari keganasan mereka. Qala rawi, berkata perawi, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Kata perawi, ya perawi hadis, aku tidak tahu Rasul menyebutkan setelah generasi beliau itu 2 generasi atau 3 generasi. Wa dzalika li wafratil ulama minal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha bima fihim ulama ut-tabi'in wa atba'ut tabi'in wal a'imma al-arba'a wa talamidhuhum wa liquwati daulatil Islam fi tilkal qurun. Ya.
Kata beliau, apa alasannya pada 3 generasi tersebut masih kokoh, tidak terpengaruh oleh kebid'ahan, oleh penyimpangan, oleh perpecahan? Dikarenakan terpenuhi banyaknya para ulama, baik dari kalangan ahlul hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Ya. Di situ juga ada ulama-ulama tabi'in, ada atba'ut tabi'in, ada 4 imam mazhab, ada murid-murid mereka semua, dan juga dikarenakan kuatnya Daulatul Islamiyah, ya, kerajaan Islam pada generasi tersebut. Fakanatil firqa al-mukhalifah tajidul jazaa ar-radi' bil hujjah wal quwwah. Sehingga kelompok-kelompok yang menyimpang justru mereka mendapati balasan yang betul-betul menghantam, ya, dengan hujjah yang sangat kuat, ya. Jadi tidak bisa mereka memunculkan penyimpangan, dibantah habis pada masa tersebut, ya. Wa ba'da inqidha' asril qurun al-mufaddalah ikhtalatal muslimun bi ghairihim min ashabid diyanat al-mukhalifah. Nah, itu tadi. Ya, setelah berakhir generasi 3, yaitu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka kaum muslimin sudah bercampur dengan selain kaum muslimin dari kalangan penganut agama-agama yang menyimpang, yang berbeda dengan agama Islam. Tidak ada lagi al-wala wal bara, sudah kendor, sudah bebas, sudah terlalu tolerannya besar. Wa uribat ulum ahlil milal al-kafirah, itu juga musibah yang kedua. Muslim sudah bercampur antara non muslim, sudah kerjasama, sudah adat istiadatnya orang-orang kafir sudah masuk ke dalam agama Islam, masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, ditambah lagi uribat, diterjemahkan ke bahasa Arab ilmu-ilmu dari agamanya orang-orang kafir. Itu yang disebutkan oleh para ulama, diterjemahkannya buku-buku dari bangsa Yunani, ya, dibawa oleh tokoh-tokoh mereka, termasuk tokoh mereka yang menyebarkan pemahaman ke tengah-tengah umat Islam, yaitu Ibnu Sina. Ya. Wattakhadha mulukul Islam ba'dul bitanat min ahlil kufri wad-dhalal, ya, atau wad-dhalal. Kemudian para raja-raja kaum muslimin mencari teman-teman dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang sesat. Fasara minhum al-wuzara wal mustasyarun, sehingga tokoh-tokoh tersebut kafir, zindiq, ya, rafidhah, dari kalangan ahlul ahwai wal bid'ah, mereka menjadi wazir, perdana menteri, menjadi penasehat, ya, mustasyarun, orang yang dimintai pendapat, penasehat, sebagaimana terjadi pada zaman Imam Ahmad. Fashtaddal khilaf wa ta'addadat al-firaq wan nihal, sehingga semakin parah perpecahannya, perselisihannya, perbedaannya, dan semakin beragam pula sekte-sektinya, wan nihal, pemahaman-pemahamannya. Wa najamatil madzahib al-batilah, kemudian sudah, ya, najamat, ya, semakin berkotak-kotak mazhab-mazhab yang batil tersebut. Wala yazalu dzalika mustamirran ila waqtina hadza, dan itu semua terus berlangsung sampai masa kita sekarang ini. Wa ila ma sya'allah, dan sampai pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walakin bihamdillahi baqiyatil firqa an-najiyah ahli sunnati wal jamaah mutamassika bil islamis sahih tasiru alaihi wa tad'u ilaihi wa la tazalu wa lan tazalu bihamdillahi misdaqan lima akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i hadhil firqa wa istimrariha wa sumudiha wa dhalika fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala min ajli baqa'i hadzal din wa iqamatil hujjah 'alal mu'anidin. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, akan tetapi bihamdillah al-firqa an-najiyah akan tetap ada. Siapa mereka? Ahlus sunnati wal jamaah, yang berpegang teguh dengan agama Islam yang sahih, tasiru alaihi, kelompok yang berjalan di atasnya,
tad'u ilaihi, mengajak kepada Islam yang benar, wala tazalu walan tazalu, dan kelompok tersebut akan senantiasa ada, bihamdillahi, dengan memuji Allah azza wajalla, bisdaqan lima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i hadhil firqah wa istimrariha wa sumudiha, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa tetap adanya kelompok ini dan berlangsungnya kelompok tersebut. Wa dzalika fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala min ajli baqa'i hadzal din wa iqamatil hujjah 'alal mu'anidin. Yang demikian itu sebagai bentuk karunia dari Allah azza wajalla. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai bentuk karunia dari Allah azza wajalla berupa tetapnya agama tersebut. Ada tisu tidak? Wa dzalika fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala min ajli baqa'i hadzal din wa iqamatil hujjah 'alal mu'anidin. Yang demikian itu merupakan karunia dari Allah azza wajalla dikarenakan tetap adanya agama tersebut dan juga tegaknya hujjah bagi orang-orang yang menentang. Inna hadhihi at-ta'ifah al-mubarakah tumaththilu ma kana 'alaihi as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal 'amal wal i'tiqad. Sesungguhnya kelompok yang diberkahi tersebut menggambarkan kehidupan bagaimana dulu para sahabat bersama Rasul dalam ucapan, amalan, keyakinan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hum man kana 'ala mithli ma ana 'alal yaum wa ashabi. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah kelompok yang berada seperti aku dan para sahabatku pada hari ini di atasnya. Innahum baqiyatun salihatun minal ladzina qala Allah ta'ala fihim. Sesungguhnya mereka baqiyah, salih, peninggalan orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang mereka, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Kalau bukan dikarenakan ada generasi-generasi sebelum kalian, yaitu orang-orang yang masih tersisa, mereka akan senantiasa melarang dari kerusakan di muka bumi. Asma'ul firqah an-najiyah wa ma'naha, nama-nama dari firqah an-najiyah dan maknanya. Lamma kanat hadhil firqah hiya al-firqatus salima min ad-dhalal tatatallabul amru ma'rifatu asma'iha, tatatallabul amri ma'rifatu atau tatatallabu al-amru ma'rifata asma'iha wa alamatiha liyuqtada biha. Tatkala firqah ini, kelompok ini adalah firqah yang selamat dari penyimpangan, maka urusannya menuntut untuk mengetahui nama-nama dari firqah tersebut dan juga tanda-tandanya agar bisa dicontoh. Falaha asma'un 'azimah tamayyazat biha baina sairil firaq. Ya, kelompok tersebut kata beliau, falaha asma'un 'azimatun tamayyazat biha min baini sairil firaq. Kelompok tersebut adalah kelompok yang sangat agung, memiliki nama yang sangat agung, yang terbedakan dengan nama-nama tersebut dari sekian banyak kelompok. Wa min ahammi hadhil asma' wal alamat anha al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah ahlus sunnati wal jamaah. Dan di antara nama-nama terpenting dan tanda-tanda terpenting dari kelompok tersebut adalah al-firqah an-najiyah, at-ta'ifah al-mansurah ahlus sunnati wal jamaah. Wa ma'aniha kama yali. Adapun maknanya adalah sebagai berikut. Anha al-firqatun najiyah, kelompok tersebut adalah al-firqatun najiyah, ay an-najiyah minan nar haitsu istasnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq wa qala kulluha fin nar illa wahidah, yakni laysat fin nar.
Kelompok tersebut disebut dengan kelompok al-firqatun najiyah. Maksudnya najiyatun minan nar, selamat dari neraka. Dari sisi kelompok tersebut adalah kelompok yang dikecualikan oleh Nabi SAW tatkala Rasul menyebutkan sekian banyak kelompok. Rasul menyebutkan ada kelompok 33 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu kelompok yang selamat dari neraka. Siapa mereka? Al-firqatun najiyah ay najiyatun minan nar. Kenapa disebut al-firqatun najiyah ay najiyatun minan nar, selamat dari neraka? Kulluha finnar illa wahida, yakni laisat finnar. Satu kelompok tersebut bukan di neraka. Asani, yang kedua, di antara ciri tanda kelompok tersebut, annaha tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana lis-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Haitsu qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW telah mengatakan, umman kana ala mithli ma ana 'alal yaum wa ashabi, mereka adalah orang yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya sekarang ini tadi. Itu ciri kedua atau nama yang kedua. Yang ketiga, anna ahlahum ahlus sunnati wal jamaah fahum yatamayyazuna bimaizatain azimatain. Bahwasanya penganut kelompok tersebut, golongan kelompok tersebut, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka memiliki keistimewaan terbedakan dengan dua keistimewaan. Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama, tamassukuhum bisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bi khilafi sa'iril firaq fa hiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Mereka adalah kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sampai-sampai mereka atau sehingga mereka menjadi ahlus sunnah. Ya, kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnah? Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan seluruh kelompok, mereka adalah kelompok-kelompok yang berpegang teguh dengan pemikiran atau pendapatnya, atau hawa nafsunya, atau pendapat-pendapat pendiri kelompok tadi. Fahiyalah tansibu ila sunnah, innama tansibu ila bid'ahha wa dhalalatiha kal qadariyah wal murji'ah. Kelompok-kelompok selain ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok-kelompok yang bernisbat tidak kepada sunnah, namun mereka bernisbat kepada kebid'ahannya, kesesatannya, seperti qadariyah dan murji'ah. Au ila aimatihim kal jahmiyah, atau bernisbat kepada pentolan mereka seperti Jahmiyah, bernisbat ke siapa? Jahm bin Safwan. Au ila af'alihim al-qabihah karrafidah wal khawarij, atau bernisbat kepada perbuatan mereka yang buruk seperti ar-rafidah tatkala mereka menolak siapa? Zaid ibnu Ali atau Zainul Abidin. Ya, ketika mereka bertanya Zainul Abidin, Zaid ibnu Ali bertanya kepada mereka bertanya kepada Zaid bin Ali tentang Syekhain Abu Bakar dan Umar, dipuji oleh Zaid bin Ali. Kemudian mereka menolaknya. Kata Zaid bin Ali, rafattumuni. Kalian telah berani menolak aku, telah menolak pendapatku. Itu sesuatu yang buruk. Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Li'annahum yakhrujuna 'alal hukam. Dikarenakan mereka memberontak penguasa. Al-mizah ats-tsaniyah, keistimewaan yang kedua dari keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah, annahum ahlul jamaah lijtima'ihim 'alal haqqi wa 'adami tafarruqihim bi khilafil firaq al-ukhra la yajtami'una 'alal haqq 'ala haqqin wa innama yattabi'una ahwa'ahum bila haqqin bi yajma'uhum. Ya. Keistimewaan yang kedua, ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang berkumpul di atas kebenaran, tidak di atas perpecahan. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada kebenaran yang bisa menyatukan mereka. Ya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Bersatu di atas Al-Quran, bersatu di atas sunnah, bersatu di atas al-haq. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka bersatu bukan di atas al-haq, tapi bersatu di atas hawa nafsu. Makanya terjadi perbedaan di kalangan mereka. Yang keempat, nama lain dari al-firqah an-najiyah, atau nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah, atau nama lain dari as-salafiyun, annaha at-ta'ifa al-mansura ila qiyamis sa'ah. Mereka adalah kelompok yang senantiasa akan menang sampai hari kiamat. Li'annaha nasarat dinallahi fa nasarahallahu kama qala subhanahu wa ta'ala.
dikarenakan mereka adalah kelompok yang menolong agama Allah, lalu Allah tolong mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Walihada qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Nabi SAW menyatakan tidak akan membahayakan mereka orang yang menggembosi mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka sampai datang urusan Allah, yaitu hari kiamat. Wa hum 'ala dzalik, mereka tetap di atas kondisi seperti itu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, usul ahli sunnati wal jamaah, usul prinsip ahli sunnati wal jamaah. Inna ahli sunnati wal jamaah yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluk. Sesungguhnya ahli sunnati wal jamaah adalah orang yang berjalan di atas prinsip-prinsip yang sudah baku, yang sudah jelas dalam i'tiqad, amal dan akhlak. Wa hadhil usul al-azima mustamiddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafu hadhil ummah min as-sahaba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadhil usul tatalakhasu fi ma yali. Beliau mengatakan prinsip-prinsip tersebut ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan bersumber dari apa yang dulu para salaf hadil ummah berada di atasnya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan prinsip-prinsip tersebut bisa tersimpulkan sebagai berikut. Lalu beliau menyebutkan satu persatu. Ada beberapa prinsip di buku ini, ya. Ada sekitar berapa ini? Al-Aslul Awwal, Al-Aslul Tsani, Khamis. Ya. Wallahu alam. Nanti dilihat kapan lanjutnya. Ya. Besok enggak. Ya,